Perkenalkan, nama saya Sledi Oktaviani Maharani dari kelas 12B Farmasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas fisika yaitu tentang vernier, kaliper, dan mikrometer. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu vernier kaliper atau yang suka disebut dengan jangka sorong. Nah, vernier kaliper adalah alat untuk mengukur suatu panjang, diameter, atau ketebalan suatu benda. Dan biasanya alat ini dipakai untuk mengukur besaran panjang, ketebalan suatu benda, dan juga diameter luar dan dalam suatu benda, dan juga bisa mengukur kedalaman. Nah, yang selanjutnya ada bagian-bagian dari jangka sorong atau vernier kaliper. Bisa dilihat dari gambar di sini. Di situ ada gambar jangka sorong dan bagian-bagiannya. Nah, untuk yang bawahnya itu adalah rahang bawah dan untuk yang atasnya adalah rahang atas. Nah, yang untuk rahang bawah ini untuk mengukur diameter luar dan untuk rahang atas itu untuk mengukur diameter dalam. Sedangkan yang ujungnya itu untuk mengukur suatu kedalaman. Nah, yang berdekatan dengan rahang atas itu adalah penguncinya. Jadi setelah mengukur suatu benda atau ketebalan suatu benda bisa dikunci dengan penguncinya itu. Dan untuk yang bawah itu yang ada angkanya itu adalah skala noniusnya atau skala bawahnya. Dan untuk yang di atas skala nonius itu adalah skala atas atau skala utamanya. Dan yang di atas skala utama itu adalah skala incinya. Nah, yang selanjutnya adalah cara menggunakan jangka sorong atau vernier kaliper. Nah, jika kita ingin mengukur diameter luar, maka kita menggunakan rahang bawah. Jadi, kita masukkan dulu bendanya, disimpan dulu di rahang bawah itu untuk mengukur ketebalan bendanya. Lalu kita menguncinya dengan penguncinya. Dan jika kita ingin mengukur diameter dalamnya, maka kita menggunakan rahang atas. Dan jika kita ingin mengukur suatu kedalaman, maka menggunakan garis panjang yang ada di ujungnya itu. Nah, yang selanjutnya adalah rumus dari vernier kaliper. Rumus dari vernier kaliper adalah skala utama ditambah skala nonius. Bisa kita lihat dari gambar di sini. Di situ ada jangka sorong yang telah mengukur suatu diameter luar. Bisa kita lihat untuk skala utamanya adalah 10 dan untuk skala noniusnya adalah 35. Nah, itu angka 10-nya itu dari jika kita lihat dari angka 0 skala nonius, skala bawah atau skala bawah yang berdekatan dengan skala atasnya atau skala utamanya. Jadi angka 0 itu berdekatan dengan angka 10, jadi 10 cm. Nah, dan untuk skala noniusnya yaitu kita lihat dari skala bawah dan skala atas yang sejajar atau berhimpitan dengan skala utama. Nah, dan untuk hasilnya adalah skala utama ditambah skala nonius. Nah, untuk skala utamanya yaitu adalah 10. Dan untuk skala noniusnya yaitu 35 dikali 0,01. Jadi hasilnya sama dengan 0,35. Jadi untuk hasil dari skala utama ditambah skala nonius adalah 10,35 inci atau mm. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mikrometer. Apa itu mikrometer? Mikrometer adalah salah satu bagian dari mikroskop, yaitu sebagai pemutar kasar yang berfungsi untuk menurunkan dan menaikkan tabung mikroskop secara cepat. Nah, yang selanjutnya ada bagian-bagian dari makrometer. Bisa dilihat dari gambar di sini. Di situ ada gambar makrometer. Nah, untuk bagian yang sebelah kanan itu adalah poros tetap atau yang disebut juga dengan anvil. Dan yang di sebelah poros tetap itu adalah poros gesernya atau yang disebut juga dengan spindel. Dan yang berdekatan
berdekatan dengan poros geser itu adalah penguncinya. Dan yang dekat dengan pengunci itu adalah skala utamanya. Dan yang dekat dengan skala utama itu adalah skala noniusnya yang bisa berputar. Dan yang dekat dengan skala nonius itu adalah si pemutarnya. Lalu yang dekat dengan si pemutarnya itu adalah rahet atau roda giginya. Atau untuk menguncinya seperti bisa mengunci si itunya, si bendanya saat mengukur bendanya. Nah, lalu yang di bawahnya itu adalah framesnya. Nah, yang selanjutnya untuk cara menggunakan makrometer. Nah, yang pertama-tama kita coba masukkan dulu si benda yang akan diukur dengan makrometer itu. Nah, letakkan bendanya itu di dekat dengan poros tetap dan poros geser. Lalu kita kunci dengan rahet atau si pemutarnya sampai benar-benar terkunci. Nah, setelah itu kita baca hasil dari skala utama dan skala noniusnya. Nah, untuk cara perhitungan atau cara rumusnya juga sama seperti vernier caliper, yaitu kita lihat dari gambar mikroskop di sini itu ada skala utamanya yaitu 6,5 yang hasil dari sudah dimasukkan benda tadi dan sudah diputar, yaitu adalah 6,5 untuk skala utamanya. Dan untuk skala noniusnya yang sudah diputar tadi adalah 34. Jadi untuk skala utama adalah 6,5 dan untuk skala nonius adalah 34 dikali 0,01 hasilnya sama dengan 0,34 mm. Dan untuk hasilnya adalah skala utama ditambah skala nonius hasilnya sama dengan 6,5 mm ditambah 0,34 mm hasilnya jadi 6,84 mm. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.